Pemirsa, pasca banjir yang merendam pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall, sejumlah pedagang mengevakuasi barang dagangan mereka yang terendam banjir di lantai dasar. Para pedagang mengaku merugi besar karena kondisi barang rusak dan sebagian hilang. Sejumlah pedagang di pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall mengevakuasi barang dagangan yang tersisa di toko. Usai banjir merendam lantai dasar pusat perbelanjaan tersebut. Meski ketinggian air di dalam pusat perbelanjaan masih tinggi, para pedagang ini rela menerjang banjir dengan kondisi tanpa penerangan karena listrik masih dipadamkan. Para pedagang mengaku merugi besar karena mayoritas barang dagangan yang baru dibeli untuk stok di bulan Ramadan rusak akibat terendam air. Sementara sejumlah barang dagangan hilang karena hanyut terbawa arus banjir. Sementara barang dagangan yang masih bisa diselamatkan rencananya akan dijual dengan harga murah. Ya, air masih sedada. Kita harus Maksain ngambil berenang. Oke, ini Ibu sudah berhasil dievakuasi semua belum Bu barang Ibu? Ya, sebagian ada yang hanyut, udah nggak bisa hilang ya Bu? Bisa dijelaskan? Segini. Oke, sekira-kira berapa sentimeter? Barangnya udah berantakan, udah nggak di tempatnya lagi. Semeter ada Pak? Segini. 80 lah ya. Oke, barang. Ada yang hilang nggak perkiraan Bapak? Banyak. Sebanyak 600 toko di lantai dasar pusat perbelanjaan Mega Bekasi Hypermall terdampak banjir akibat air luapan Kali Bekasi memasuki pusat perbelanjaan. Tingginya debit air membuat tembok pembatas tidak kuat menahan air hingga jebol. Banjir juga merendam sejumlah kendaraan bermotor, di antaranya 7 mobil dan puluhan sepeda motor yang berada di parkiran mal. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, meski banjir telah surut, warga Pondok Gede Permai, Bekasi masih bertahan di posko pengungsian. Alat berat dan sejumlah truk akan dikerahkan untuk membantu warga membersihkan puing sisa banjir dari rumahnya. Sejumlah warga Pondok Gede Permai masih mengungsi di tenda kantor logistik BNPB Jati Asih, Bekasi. Sebagian warga beristirahat di tenda, sebagian lainnya pergi ke rumah mereka untuk membersihkan lumpur sisa banjir di rumah mereka. Namun, proses pembersihan tidak berjalan mulus lantaran minimnya alat pembersih dan air hingga listrik yang mati. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri berkoordinasi dengan pemerintah Provinsi Jakarta untuk membantu warga membersihkan sisa banjir. Wakil Menteri Dalam Negeri telah berkoordinasi untuk mengirimkan alat berat dan truk untuk mengangkut puing sisa banjir di Pondok Gede Permai. Kita akan bantu pemerintah Kota Bekasi untuk melakukan pembersihan. Tadi kami keliling melihat masih banyak rongsokan sampah yang menumpuk ya, ada tempat tidur, lemari dan lain-lain. Warga itu nggak mampu dan pemerintah Kota Bekasi juga kapasitas harus dibantu. Ya, kami paling tidak sudah mengupayakan, tadi saya telepon langsung Mas Pramono Anung, Gubernur Jakarta, yang akan mengirim truk sampah bala bantuan begitu ya, termasuk tenaganya. Tenaga yang bersih-bersih itu akan kita bantu juga. Banjir yang terjadi di sejumlah wilayah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, Kementerian Dalam Negeri akan berkoordinasi dengan seluruh pihak untuk membantu meringankan beban warga terdampak banjir. Dari Bekasi, Jawa Barat, Syahreza Zanski, Rizky Yulianto, Oki Mahendra, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Desa Kalangligar, Kabupaten Karawang, Jawa Barat masih terendam banjir dengan ketinggian 1,5 meter. Sejumlah warga pun masih mengungsi di hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah tersebut. Hari ketiga bencana banjir yang melanda wilayah Karawang, Jawa Barat, Desa Kalangligar, Kecamatan Teluk Jambe Barat masih terendam air dengan ketinggian lebih dari 1 meter.
Banjir di wilayah ini masih menggenangi 7 RT dengan ketinggian air 1,5 meter. Debit air tercatat sudah surut dari ketinggian banjir sebelumnya yang mencapai 2 meter hingga 3 meter lebih. Tingginya banjir di wilayah ini menyebabkan sejumlah rumah warga terendam banjir hingga ke bagian atap rumah. Akibatnya sejumlah warga masih banyak yang mengungsi di jalanan dan berjalan kaki ke wilayah yang lebih tinggi. Meski banjir mulai surut, warga diimbau tetap waspada karena diprediksi intensitas hujan tinggi masih akan melanda wilayah Karawang selama beberapa hari ke depan. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat meluapnya Sungai Cibeet dan banjir kiriman, ratusan rumah di Kecamatan Pangkalan dan Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang, Jawa Barat terendam ketinggian air hingga 1 meter lebih. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan rekan Rudi Setiawan di Karangligar, Karawang, Jawa Barat. Selamat pagi Rudi, bagaimana kondisi terkini di Karangligar saat ini? Selamat pagi, Asmin dan pemirsa. Untuk banjir di Kabupaten Karawang, Jawa Barat ini, saya informasikan bahwa untuk Sungai Citarum saat ini maupun Sungai Cibeet kondisinya sudah tidak naik lagi. Artinya bahwa Sungai Cibeet debitnya sudah mulai menurun. Dan kemudian dampak dari menurunnya Sungai Cibeet dan Sungai Citarum tersebut, sejumlah atau ratusan rumah-rumah warga yang berada di lokasi banjir yang saya berdiri ini sudah banyak yang mengalami atau yang sudah surut. Dan ada beberapa memang yang masih mengalami terendam banjir. Di antaranya yaitu di Dusun Pengasinan dan Dusun Kampek. Dan untuk banjir di lokasi Karangligar sendiri, untuk akses jalan yang berada di sepanjang 2 km ini tadinya sempat terendam banjir 1,5 meter. Kini kondisinya di hari keempat ini, di hari Jumat, kondisinya sudah mulai surut semua. Namun untuk kondisi banjir yang berada di paling rendah, itu dia masih kondisinya masih ada yang 1 meter, bahkan masih ada yang 2 meter. Hal ini karena kondisinya yang rendah. Dan nanti saya akan memperlihatkan ada 2 tempat yang mana emang tempat ini merupakan yang satu sudah mulai surut dan kemudian yang satunya lagi lokasi yang masih terendam banjir. Ya, untuk hal itu tentunya warga masyarakat berharap banjir di Desa Karangligar dan di Dusun Kampek ini juga harapannya bisa cepat surut. Ya, Yasmin, ya kami juga menginformasikan bahwa untuk banjir saat ini selain di Kecamatan Teluk Jambe Barat, dampak dari banjir di Kecamatan Teluk Jambe Barat ini berdampak kepada di Kecamatan Pakis Jaya, di mana di Kecamatan Pakis Jaya juga saat ini terendam banjir karena memang air semua yang mengalir dari hulu yang awalnya dari paling ujung ya di daerah Pangkalan yang mengalir dari Bogor, Pangkalan, Loji, Tegalwaru dan kemudian Kecamatan Teluk Jambe Barat, dan sekarang air beralih ke Pakis Jaya sehingga rumah-rumah warga yang berada di Pakis Jaya juga kini kondisinya terendam. Untuk di Desa Karangligar sendiri memang jumlahnya sekarang udah mulai agak berkurang ya sekitar, tapi namun jumlahnya bukan berkurang, itu artinya tetap masih ada sekitar ya ratusan, karena di sini ada jumlahnya maksud saya jumlah rumah-rumah warga ini ada ribuan dan terdampak warga korban banjir juga ada sekitar hampir ya 2.600-an lebih ya, di mana warga juga sampai saat ini masih mengungsi. Ya, untuk lebih jelasnya saya akan memperlihatkan situasi kondisi yang mana tadinya banjir yang di akses jalan yang 1 meter sampai 1,5 meter, saya akan memperlihatkan. Begitu juga untuk banjir yang kondisinya masih terendam banjir. Seperti di belakang saya ini, banjir yang di belakang saya ini yang awalnya sampai seatap rumah, sekarang masih dia cukup tinggi. Di kurang lebih kalau saya melihat ini hampir masih kondisinya. Ya, ya Yasin.
Ya, baik Rudi, kita berharap tentunya agar banjir di Karawang ini dapat segera surut secara keseluruhan. Terima kasih rekan Rudi Setiawan melaporkan langsung dari Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan Bogor, Jawa Barat. Meski demikian, debit air di Bendung Katulampa masih dalam batas ambang normal. Hujan deras disertai angin kencang melanda sejumlah lokasi di kawasan Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis sore. Sejumlah warga pun berlindung. Berdasarkan informasi, angin kencang juga menyebabkan pohon tumbang di sejumlah titik di Kota Bogor. Meski demikian, ketinggian debit air di Bendung Katulampa masih normal. Gubernur Jakarta memantau banjir di sejumlah titik Jakarta menggunakan helikopter pada Kamis pagi. Dari hasil pantauan udara, dipastikan debit air sudah turun dan aktivitas di Jakarta kembali normal. Gubernur Jakarta Pramono Anung memantau banjir menggunakan helikopter milik Korpol Airut Baharkam Polri pada Kamis pagi. Pemantauan banjir dilakukan 1 jam, di mana keberangkatan dari penerbangan lapangan Bayangkara Mabes Polri Jakarta Selatan. Dari hasil pantauan udara, debit air Manggarai sudah mengalami penurunan dan sejumlah titik banjir di Jakarta sudah surut. Aktivitas kembali normal. Terima kasih terlebih dahulu ke Polair yang memfasilitasi untuk melihat secara langsung banjir yang terjadi baik di Jakarta maupun di Bekasi. Tadi kami tidak hanya di Jakarta, kami juga ke Bekasi, ke Pabelan dan sebagainya. Yang pertama, saya ingin mengumumkan bahwa permukaan air Manggarai sekarang sudah turun menjadi 600 dan untuk itu Jakarta sudah siaga 4. Artinya alhamdulillah bahwa kemarin yang sempat 850 sekarang udah 600 dan kalau dilihat dari atas tadi kehidupan Jakarta sudah mulai normal kembali. Untuk mengantisipasi banjir, Gubernur Jakarta Pramono Anung segera menormalisasi Sungai Ciliwung yang ada di wilayah Pegadegan dan Bidara Ciliwung. Tim Liputan iNews melaporkan.